Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Akbarsya dengan NIM 1401174031. Ingin mempresentasikan tentang alternatif strategi pengembangan bisnis UMKM bidang F&B kedai kopi menggunakan analisis SWOT. Studi dilakukan pada kedai kopi di Kota Bekasi, yaitu Kopirek, untuk mata kuliah metode penelitian. Bab 1. Pendahuluan. Sejarah dan profil perusahaan. Kopirek merupakan UMKM di Kota Bekasi yang bergerak di bidang minuman, terutama kopi dengan suasana tempat bernuansa Jawa. Kopirek berdiri sejak tanggal 4 April 2018 dan mulai beroperasi hanya dengan bermodalkan kontainer yang berlokasi di depan ruko hingga akhirnya memiliki tempat sendiri yang berlokasi di ruko Grand Galaxy City, Blok RSA 2 nomor 21. Misi dan nilai dari Kopirek. Misi menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan kopi di Indonesia melalui pelayanan sistem produk yang berkualitas dan konsistensi terbaik. Value. Value dari Kopirek sendiri adalah membentuk lingkungan yang hangat dan nyaman di mana setiap orang merasakan kebersamaan. Yang kedua, bergerak dengan hati, keberanian, dan terukur dalam mengembangkan perusahaan dan lainnya. Ketiga, beretika dalam melayani dan menjunjung tinggi integritas serta bermartabat. Yang keempat, memberikan yang terbaik dan bertanggung jawab secara penuh di setiap yang kami lakukan. Latar belakang secara singkat. UMKM merupakan usaha yang bergerak dalam hal perdagangan yang mana menyangkut aktivitas berwirausaha. UMKM F&B di bidang kopi melonjak naik melihat demand kopi di Indonesia. Kopirek merupakan coffee shop yang berdiri dari 2019 hingga sekarang. Namun 2 tahun beroperasi, Kopirek masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Terlihat dari traffic dan daily flow yang belum terlihat melonjak dengan signifikan dan stabil. Rumusan masalah. Yang pertama, yang harus ditanyakan adalah bagaimana posisi keunggulan kompetitif Kopirek Coffee and Space melalui analisis SWOT. Yang kedua, alternatif setelah mengetahui strategi apa yang diterapkan oleh Kopirek Coffee and Space setelah mengetahui posisi keunggulan bersaing yang dimilikinya. Tujuan penelitian. Menggambarkan dan menganalisa posisi keunggulan kompetitif Kopirek Coffee and Space melalui analisis SWOT. Yang kedua, merumuskan alternatif strategi yang dapat diterapkan oleh Kopirek Coffee and Space setelah mengetahui posisi keunggulan yang dimilikinya. Manfaat dari penelitian ini. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mempelajari lebih banyak ilmu pengetahuan yang diterima dalam proses perkuliahan dibandingkan kenyataan yang diterapkan di lapangan. Yang kedua, memberikan wawasan pemikiran bagi Kopirek Coffee and Space sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan alternatif strategi yang sesuai agar dapat menghadapi situasi persaingan yang semakin ketat. Dan juga sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang sejenis sehingga akan memperkaya dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Bab 1. Pendahuluan. Pendahuluan berisikan tentang penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi gambaran umum, objek penelitian, latar belakang penelitian, penemuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir. Yang kedua, tinjauan pustaka. Bab ini diuraikan dengan jelas tentang strategi analisis SWOT dan usaha mikro kecil dan menengah. Yang ketiga, bab metodologi penelitian. Bab ini berisi tentang pendekatan metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Menguraikan tentang jenis penelitian, operasi variabel, populasi, dan sampel untuk kuantitatif, situasi sosial untuk kualitatif, pengumpulan data uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data. Yang bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi 2 bagian. Bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Bab 5. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian dari strategi. Strategi adalah hal yang sangat penting, merupakan upaya pengembangan posisi kompetitif perusahaan di tengah persaingan usaha. Sementara itu, strategi merupakan sepasang tujuan dan rencana tindakan yang spesifik. Jika dicapai akan mendapatkan keunggulan kompetitif yang diharapkan.
pengidentifikasian dan pengimplementasian meliputi tujuan dari strategi. Strategi membutuhkan informasi untuk membuat keputusan strategi yang tepat berkaitan dengan pemilihan produk, metode produksi, saluran pemasaran, dan hal lain bersifat jangka panjang. Tipe-tipe strategi. Pertama, ada strategi manajemen. Mencakup strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan prioritas pengembangan strategi secara makro. Misalnya strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan, dan sebagainya. Yang kedua, strategi bisnis. Sering dikatakan dengan strategi bisnis secara fungsional karena terprioritaskan ke arah fungsi-fungsi kegiatan manajemen. Misalnya, strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi yang berhubungan dengan keuangan. Strategi investasi merupakan kegiatan yang terprioritas ke arah investasi. Misalnya, apakah organisasi ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar. Strategi bertahap, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi dan sebagainya. Strategi pemasaran sering dikatakan juga sebagai pemasaran yang mencakup beberapa hal. Istilah atas kesempatan kepemilikan, sasaran, pengembangan strategi, perumusan rencana implementasi, serta pengawasan. Pengembangan usaha yang berarti tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Tapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Sedangkan untuk usaha yang besar, terutama bidang teknologi industri, pengembangan usaha istilah yang sering mengacu pada pengaturan dan mengelola hubungan strategis dan aliansi dengan yang lain. Pengertian UMKM sendiri. Usaha mikro kecil merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Usaha ini umumnya memiliki ciri-ciri yang hampir sama di setiap wilayah, di antaranya memiliki tingkat penghasilan yang rendah atau kecil, tidak dikelola dengan baik, bahkan dalam beberapa kasus kelompok usaha mikro dan kecil belum dapat memenuhi kebutuhan dasar. Tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Pada tahun 2016 tercatat ada 61,7 juta UMKM di Indonesia. Jumlahnya terus meningkat. Pada tahun 2017 jumlah UMKM mencapai 62,9 juta dan pada 2018 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Diprediksikan bahwa pada tahun 2019, 2020 hingga 2021 jumlahnya terus meningkat. Pengertian dari analisis SWOT. Suatu cara untuk mengidentifikasi dan mengetahui berbagai faktor secara sistematif dalam rangka membuat strategi perusahaan. Analisis ini mengacu pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara linear dapat mengurangi resiko dari kelemahan dan ancaman, merupakan analisis SWOT. Analisis SWOT juga merupakan salah satu metode analisis yang sangat tepat jika dimaksimalkan dengan baik. Telah disepakati pula secara luas bahwa SWOT merupakan singkatan dari kata strength, weakness, opportunities, dan threat. Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam tubuh suatu organisasi termasuk satuan bisnis tertentu. Sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan dan juga satuan bisnis yang bersangkutan. Kerangka pemikiran. Copyright Coffee and Space, strategi pengembangan usaha coffee shop, keberlangsungan usaha Copyright Coffee and Space, dan analisis SWOT, strategi pengembangan usaha Coffee and Space. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya bersifat deskriptif dan cenderung bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dalam situasi yang wajar, dan data dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif didapatkan penulis dari lapangan baik berupa data lisan maupun data tertulis. Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian ini lebih bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga akan menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan kaidah non-statistik. Instrumen pengumpulan data, kita menggunakan observasi, teknik pengamatan, wawancara, teknik dokumentasi, dan kuesioner. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian saya adalah tahap pralapangan, di mana isinya ada adaptasi, pengumpulan data awal, terus ada tahap kegiatan lapangan, di mana kita melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner, lalu kita mengumpulkan data, dan tahap analisa intensif, yang bisa disebut juga dengan laporan penelitian. Teknik penentuan sampel. Kita menggunakan responden dan informan. Jenis data yang kita gunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data. Internal Factors Analysis Summary atau IFAS dan External Factor Analysis Summary. EFAS. IFAS dan EFAS membantu para manajer untuk mengatur faktor-faktor strategi ke dalam kategori-kategori kekuatan. Kelemahan, peluang, dan ancaman,
penggunaan bentuk IFAS dan EFAS melibatkan langkah-langkah berikut ini. Pertama, tahap pengumpulan data. Yang kedua ada tahap analisis. Yang ketiga ada tahap pengambilan keputusan. Penyajian hasil analisis data. Hasil analisis data disajikan secara deskriptif interpretatif. Artinya hasil analisis dipaparkan sebagaimana adanya, sedangkan pada bagian tertentu diinterpretasikan sesuai dengan teori dan kerangka pemikiran yang berlaku. Penyajian hasil analisis data dilakukan secara formal, menggunakan foto, gambar, atau bagan. Dan secara informal dalam bentuk narasi, kata, kalimat, dan pernyataan. Dengan demikian akan diperoleh gambar yang lebih jelas dan mendalam tentang penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Fikri Akbarsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.